Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Mari kita mulai saat teduh kita pada pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan atas segala penyertaan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi yang indah ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul dalam saat teduh pada pagi ini untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Berkatilah para petugas ya Bapa, pemimpin pujian, pembawa firman, serta kami semua yang hadir dalam saat teduh pada pagi ini Tuhan. Berkatilah jaringan internet yang kami pakai Tuhan, biarlah kami boleh memuji, memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, beracaralah ya Tuhan, mulai dari permulaan penanda selesainya saat teduh pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Mari pagi hari ini kita mau bawa setiap hati kita. Kita mau naikkan setiap syukur, setiap pujian, penyembahan kita bagi Allah. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Pada hari-hari ini, apakah yang sedang kita rasakan? Apakah kita merasakan kelemahan? Apakah kita merasakan Allah jauh dari kita? Mari pagi hari ini kita mau kembali arahkan fokus kita kepada Dia. Karena Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah Allah sumber perlindungan kita. Saat badai menerpa, berpeganglah erat kepada Dia. Karena Dia Allah yang kuat. Dia Allah yang senantiasa memandang setiap kita berharga. Mari sahabat terkasih, kita katakan bahwa kita mau terus menaikkan pujian kita. Buka mulut kita, angkat tangan kita, sembah Dia. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Mari kita puji Dia. Engkau adalah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatanku, sumber sukacitaku. Engkau adalah tempat perlindunganku. Kemana aku akan pergi selain kepada hati-Mu? Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Pandang setiap kami. Kami mau bawa hati kami pagi hari ini untuk masuk ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus itu. Layakkan setiap kami ya Bapa. Pandang setiap kami. Pagi hari ini kami mau sambut Engkau. Kami mau awali hari ini. Kami mau awali minggu ini untuk jalan bersama Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang menambahkan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Mari sahabat terkasih. Dia Allah yang sungguh indah. Dia Yesus yang ajaib. Dia mulia. Dia agung. Mari sambut Dia. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat pujian. Angkat tanganmu. Buka hatimu. Buka mulutmu. Keluarkan suaramu, puji Dia. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikannya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bahagia yang ku angkat tanganku, tak puja, ku cinta
ku sembah. Haleluya, dia sungguh indah, dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja bagian mulia, bagian mulia, ku angkat tanganku, puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja bagian mulia, bagian mulia, ku angkat tanganku, puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, bagian mulia, bagian mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Yalamase, 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 oh Yaramakia Ramanase, Yaramakia Ramanakia Yalamashe,
Ya Ramanase, Ya Ramanase, Gunung Berlindung kota bentengku, kalau perisai bagi kamu. Ramasya Ramanase, Ramanase, Oh Ramayana Ramanase, oh ya Ya Ramasya Ya Ramanase, Namaste Kirabaya Lava Shakira Balarta Karaya Lavas. Ramase Kirabaya Lava Shakira Balavaraya Lavas. Kiramase Kirabaya Lava Shakira Banas. We bless you, Lord. We thank you, God. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kau baik sekali. Terima kasih. Karena makasih karena pula Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu, Nirna. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bacaan Injil hari ini dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini Nirna mau membawakan renungan firman-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa, dan rohku dengan kuasa darah-Mu, sehingga aku layak membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita mengundang orang-orang untuk mengajak makan ya, seperti acara ulang tahun, acara perkawinan, atau apapun itu, sebenarnya tidak ada yang salah. Di sini kita ingin berbagi kebahagiaan, dan hal ini lumrah dalam kehidupan bersosial. Tetapi Bapak Ibu, dari bacaan Injil pagi ini, Yesus menekankan kepada kita saat kita mengundang harus dengan ketulusan hati dan keikhlasan hati kita. Jangan sampai niat berbuat baik kita ini dilandasi dengan pamrih atau ada maunya, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar atau keuntungan, atau ada maksud yang tidak baik. Hal ini sangat ditekankan Yesus di ayat 12. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Sering kita jumpai mungkin dalam keluarga kita, kebiasaan orang tua kita dulu ya, kalau buat hajatan atau mengundang makan-makan pasti bilang si A harus diundang. Dia orang hebat loh di sini dan dia punya hubungan saudara dengan si A atau si B misalnya. Next kalau ada apa-apa jadi lebih gampang atau lebih enak. Kemudian saya sendiri pernah tanpa sengaja mendengar langsung obrolan saudara saya yang waktu itu sibuk mengundang saat anaknya mau merit. Mereka list daftar undangan mereka, siapa saja yang mau diundang pada saat itu ya. Mereka berdua itu menyebutkan bahwa si A harus diundang karena waktu anaknya merit, orang tersebut kasih ampau ya, maksudnya ya semacam uang inilah ya buat pada saat merit itu sebesar 500.000. Nah, beliau bilang nanti kita juga harus loh mengampauin lagi lebih kurang 500.000. Istilahnya tuh kembaliin ininya mereka gitu. Tapi dalam hati saya mengatakan, waduh kalau begini caranya ya jujur ya, ya cilaka juga ya gitu loh. Kalau saya mengundang orang dan orang itu ngasih ampau ke saya 1 juta dan saat dia mengundang saya harus balikin lagi misalnya uang sebesar itu gitu loh. Ya kalau saat itu keuangan saya lagi bagus ya mungkin aman ya. Tapi kalau pada saat itu perekonomian lagi seret, lah gimana dong? Masa kita harus dipaksain pinjamin sana sini harus karena karena nggak enak atau karena mau dianggap orang baik gitu. Kemudian mereka juga pada saat itu juga menghitung ya apabila undangan atau nama-nama yang di dalam list itu pasti datang atau maksudnya datang tidak datang itu setidaknya ampau mereka itu pasti datang gitu kan, pasti dititipin gitu. Dan mereka akan mendapat keuntungan dari acara pesta anaknya merit gitu. Dan pada saat itu juga kan saya juga agak bertentangan di dalam hati saya gitu lah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal seperti inilah yang Yesus tekankan kepada kita semua ya, untuk tidak melakukan hal tersebut karena tidak ada ketulusan di dalam hati kita saat mengundang orang datang ke acara kita. Tetapi ada maksud, maksudnya tidak ada ketulusan itu, jadi semacam kayak ada maksud yang terselubung. Ada modus ya, supaya dapat cuan gitu loh. Memberi dengan mengharapkan balasan itu merupakan sikap hati yang tidak tulus dan ini tidak sesuai dengan ajaran kasih Yesus. Kemudian hal seperti apa yang Yesus mau? Mari kita lihat di ayat 13 dan 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Di sini sangat terbalik ya Bapak Ibu dengan cerita yang tadi, mana ada orang yang mau rugi,
ya kan? Melakukan sesuatu kalau nggak ada imbalan ya ngapain aja gitu loh. Nah, disinilah Yesus menghendaki kalau kita mengundang seseorang harus tanpa pamrih, harus dengan hati yang tulus. Jika kita bisa melakukan itu, maka hati kita akan menjadi lapang dan nyaman. Hati kita tidak dibebani dengan pikiran akan mendapatkan balasan. Apakah nanti karena saya telah memberikan sesuatu? Mengundang dengan ikhlas hati dan tulus, disinilah letak kebahagiaan yang dikatakan Yesus. Kebahagiaan karena kemurahan hati kita telah mengajak mereka untuk bergabung di acara undangan kita. Dan kita juga telah memberikan rasa bahagia di dalam hati mereka. Mereka merasa dihargai, dihormati dengan tulus, dan merasa tidak menyanyiakan mereka. Dengan begitu, kita juga telah mewartakan kasih Tuhan di dalam diri mereka. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah telah menunjukkan kasih dan kebaikan-Nya kepada kita, manusia yang berdosa. Tetapi kebaikan-Nya tetap diberikan sekalipun kita tidak layak menerimanya. Nah, Bapak Ibu, sebab itu kita yang telah menerima kemurahan hati-Nya, kiranya kita menjalani hidup bukan sekedar dengan prinsip take and give, tetapi lebih digerakkan oleh semangat kemurahan hati yang tidak pernah menuntut balas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk merubah cara pandang kita atas segala kebaikan yang kita lakukan. Teruslah berbuat kebaikan walaupun mungkin tidak mendapatkan balasan. Sebab sesuai firman Tuhan hari ini, suatu saat nanti Tuhan sendirilah yang akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan tanpa pamrih itu. Kerjakanlah semua hal kebaikan itu hanya buat Tuhan dan bukan buat manusia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih pada pagi yang indah ini. Kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Melalui firman yang dibawakan saudari kami yang Kau kasihi Nirna, Engkau mau supaya kami murah hati, penuh kasih dan tulus di setiap langkah hidup kami. Karena begitu besar kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak pernah melihat dosa kami, tapi Engkau menganggap kami begitu berharga di hadapan-Mu. Bimbing kami selalu untuk bisa murah hati dan tulus seperti Engkau, dimanapun Engkau tempatkan kami. Bapa, kami juga bersyukur Engkau satukan kami di dalam satu komunitas, yaitu komunitas pemulihan hati, melalui bimbingan Pak Paulus dan Civila. Bapa, kami memohon berkatilah dan sempurnakanlah setiap pelayanan kami, pelayan-Mu di dalam komunitas pemulihan hati ini. Berikanlah kami kesatuan hati satu sama lain, supaya kami dapat memancarkan kasih-Mu, dan supaya kami menjadi pelayan-Mu yang setia dan tulus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Komsel Kids nanti malam. Mohon bimbingan dan urapan Roh Kudus-Mu buat kakak-kakak rohani yang membimbing, dan berikanlah kami semua para pembimbing kesatuan hati untuk membimbing anak-anak yang telah Kau titipkan kepada kami. Kami percaya Engkau akan tutup bungkus semua peralatan elektronik yang akan kami gunakan dan jaringan internet yang kami gunakan nanti malam. Engkau juga yang akan menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk hadir dalam konsel dan mengurapi mereka dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik, karena rencana-Mu adalah rencana yang terbaik buat kami. Bapa, kami mau satukan doa-doa yang jauh dari sempurna ini dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemulihan hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami
dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. 1, 2, 3. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.